Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak soleh-soleha semua? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi, kita akan belajar matematika. Masih pecahan. Sekarang kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Oke? Perhatikan. Pada penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama ini ada yang perlu diingat. Yang dijumlah atau dikurang hanya pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap, begitu. Perhatikan contoh yang pertama, 1/5 ditambah 2/5. Perhatikan yang mana pembilangnya. Oke, yang di atas ya. Ini 1, di sini 2. Penyebutnya yaitu sama-sama 5. Karena penyebutnya sudah sama, bisa langsung dijumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Hanya pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikan, pembilangnya di sini 1 ditambah 2. Penyebutnya tetap. Tidak perlu dijumlahkan ya, bukan 5 tambah 5. Penyebutnya hanya ditulis 1 aja, 5. Lalu jumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3/5. Maka 1/5 ditambah 2/5 ini sama dengan 3/5, begitu. Selanjutnya contoh yang kedua masih sama, 3/7 tambah 2/7. Perhatikan di sini juga penyebutnya sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya. 3 ditambah 2 penyebutnya 7 sama dengan, kita jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5/7, begitu. Begitu juga contoh yang ketiga, 1/4 tambah 3/4. Penyebutnya juga sama-sama 4. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya. 1 tambah 3/4 sama dengan 1 tambah 3 itu sama dengan 4/4. Lihat, 4/4 itu sama dengan 1, begitu ya. Selanjutnya contoh yang keempat ini pengurangan. 4 dan 5 ini pengurangan. Perhatikan, 5/8 dikurang 3/8. Caranya masih sama, hanya saja tanda operasinya yang berbeda. 5 dikurang 3 penyebutnya 8, begitu. Lalu tinggal dikurangkan saja. 5 dikurang 3 sama dengan 2 penyebutnya 8. Maka 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 2/8, begitu. Contoh yang kelima juga sama, 7/9 dikurang 6/9. Hanya yang pembilangnya yang kita kurangkan ya. 7 dikurang 6/9. 7 kurang 6 sama dengan 1/9, begitu. Mudah sekali ya. Selanjutnya kita pelajari pembulatan dan penaksiran. Yang pertama, kita pelajari pembulatan. Yang A, kita pelajari pembulatan menuju satuan terdekat. Lihat, ada aturannya. Semua angka di belakang koma tidak ditulis, begitu. Selanjutnya, jika angka pertama di belakang koma kurang dari 5, jika angkanya kurang dari 5, maka angka satuannya tetap. Yang kedua, jika angka pertama di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, berarti 5, 6, 7, 8, begitu ya. Maka angka satuannya ditambah 1. Begitu, perhatikan. Contoh, bulatkanlah bilangan berikut ke satuan terdekat. Perhatikan. Contoh yang A, 6,3. Lihat, katanya angka pertama di belakang koma. Lihat, angka pertama di belakang koma itu 3. 3 ini lihat, lebih dari, sama dengan atau kurang dari 5. Kurang ya, karena 3 ini kurang dari sama dengan 5, maka 3-nya tidak perlu ditulis, hanya 6. Begitu saja, boleh dihilangkan begitu. Hasilnya 6. Mudah ya. Perhatikan yang B, 11,8. Lihat angka di belakang koma yang pertama itu 8. Lihat, 8 ini kan lebih dari 5. Jika
angka pertama di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuannya ditambah 1. Lihat, ini menjadi 11 ditambah 1 sama dengan 12. Begitu. Udah ya. Ini kenapa dihilangkan tadi? Karena angka pertama di belakang komanya itu 3. 3 itu kurang dari 5. Maka boleh dihilangkan, hanya ditulis angka satuannya saja, yaitu 6. Begitu. Kalau yang B tadi kenapa ditambah 1? Karena angka di belakang koma yang pertama ini 8. 8 itu lebih dari 5, maka ditambah 1. Begitu ya. Begitu juga contoh yang C. 51,27. Lihat, 27. Kamu perlu memperhatikan angka pertama di belakang koma. Ini bukan 27 ya, 27. Maka duanya saja yang diperhatikan. 2 itu kan kurang dari 5, maka 51 saja nilainya. 27 ini boleh dihilangkan karena 2 itu lebih kecil dari 5. Begitu. Selanjutnya ada contoh yang D. 21/2 sama dengan, lihat, 21/2. Kita sudah pernah pelajari ya, 21/2 ini kan sama dengan 2,5. Dari mana? Kita ubah dulu. Dari bentuk pecahan campuran menjadi biasa kan. 21/2 itu kan sama dengan, ini dikali, lalu ditambah. 2 kali 2 ditambah 1 per, penyebutnya tetap 2, sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 1 sama dengan 5/2. Oke, 5/2, pecahan biasa dari 21/2. Lalu kita mencari nilai 5/2 ini, yaitu bagaimana? Pembagian ke bawah. 5/2 sama dengan 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kita kurangkan, 5 kurang 4 sama dengan 1. Lalu 1 dibagi 2 tidak bisa. Karena tidak bisa, di hasil boleh tulis koma, lalu di belakang 1 boleh ditambah angka 0 menjadi 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Karena 5 kali 2 sama dengan 10. Kita kurangkan, 10 kurang 10, 0. Maka 5/2 ini sama dengan 2,5. Setelah bentuk desimal, kita mau bulatkan. Kita bulatkan bagaimana? Lihat angka di belakang komanya, yaitu 5. Katanya apa? Lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuannya ditambah 1. Berarti sama dengan 2 tambah 1. Satuannya kan 2. Tambah 1 sama dengan 3. Maka 21/2 ini sama dengan 3. Begitu. Yang B, pembulatan menuju puluhan terdekat. Yang tadi satuan terdekat, sekarang puluhan terdekat. Aturannya, semua angka satuan ditulis 0. Maka nanti setelah dibulatkan, satuannya akan ditulis 0. Lalu jika angka satuan lebih kecil dari 5, berarti 4, 3, 2, 1, begitu ya. Angka puluhannya tetap. Jika angka satuan lebih besar atau sama dengan 5, berarti dari 5, 6, 7, 8, 9, begitu ya. Angka puluhan ditambah 1, puluhannya tambah 1, begitu. Perhatikan contoh, bulatkanlah bilangan berikut ke puluhan terdekat. Yang A, 13, lihat satuannya yang kita perhatikan, satuannya 3. Satuannya 3. Katanya kalau lebih kecil dari 5, maka puluhannya tetap. Puluhannya berarti 1 ini tetap. Dan satuannya dijadikan 0. Tuh, ditulis 0. Menjadi 10, begitu. Begitu juga yang B, perhatikan yang B. Lihat satuannya di sini 5. Aturannya lebih besar sama dengan 5, maka puluhannya tambah 1. Di sini puluhannya kan 8. Jika ditambah 1 berarti 9. Ya kan? Namun angka satuannya ditulis 0. Tuh, satuannya ditulis 0. Menjadi 85 ini dibulatkan menjadi 90. Yang C, 146. Lihat satuannya di sini 6.
6 ini lebih dari 5, maka puluhannya bertambah 1. Di sini 4 ya, 1, 4 menjadi 5. Satuannya berubah menjadi 0, ditulis 0 ya. 146 dibulatkan menjadi 150. Bagaimana yang D? 2222. Tetap ya, yang diperhatikan satuannya terlebih dahulu. Satuannya di sini 2. Ya kan? Karena 2 itu kurang dari 5, maka satuannya dijadikan 0 menjadi 2220. Begitu. Yang C, kita pelajari pembulatan menuju ratusan terdekat. Aturannya, semua angka satuan dan puluhan ditulis 0. Lalu, jika angka puluhan lebih kecil dari 5, maka angka ratusannya tetap. Yang selanjutnya, jika angka puluhan lebih besar atau sama dengan 5, maka angka ratusan ditambah 1. Perhatikan contoh berikut. Bulatkanlah bilangan berikut ke ratusan terdekat. Yang A, 197. Sesuai aturannya yang kita perhatikan yaitu puluhannya. Di sini puluhannya 9. Lihat, 9 kan lebih dari 5, maka angka ratusannya ditambah 1. Di sini 1 bertambah 1 menjadi 2. Sedangkan puluhan dan satuannya, lihat, satu dan puluhan ditulis 0 menjadi 200. Begitu. Begitu juga yang B, kita perhatikan puluhannya itu 4. Karena 4 kurang atau lebih kecil dari 5, maka ratusannya tetap, yaitu 3, sedangkan puluhan dan satuannya ditulis 0. Begitu juga yang C, 5335, yang kita perhatikan tetap puluhannya. Lihat, 3 itu juga lebih kecil dari 5, maka kita tetap menulis 5300. Yang dijadikan 0 hanya puluhan dan satuannya. Lalu saja tambahkan contoh yang D, 753 sama dengan, lihat, di sini puluhannya 5. Lihat, sama dengan, lebih besar atau sama dengan 5, angka ratusan ditambah 1. Ini kan sama dengan 5, maka 7 bertambah 1 menjadi 8. Puluhan dan satuannya menjadi 0, menjadi 800. Yang D, pembulatan menuju ribuan terdekat. Aturannya, semua angka satuan, puluhan, dan ratusan ditulis 0. Selanjutnya, jika angka ratusan lebih kecil dari 5, maka angka ribuannya tetap. Lalu, jika angka ratusan lebih besar atau sama dengan 5, angka ribuannya ditambah 1. Begitu ya. Perhatikan contoh berikut. Bulatkanlah bilangan berikut ke ribuan terdekat. Lihat, ada 3 buah contoh. Yang A, 1573 sama dengan berapa ya? Kita mau bulatkan ke ribuan. Yang harus diperhatikan, jika ribuan, yang diperhatikan itu ratusannya. Begitu. Lihat ratusannya. 5 katanya kalau sama dengan atau lebih besar dari 5, ribuannya ditambah 1. Ini ribuannya 1. Maka jika 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu lihat, satuan, puluhan, dan ratusannya ditulis 0. Ini ditulis 0 menjadi 2000. 573 ini diganti dengan 000. Begitu. Udah ya. Selanjutnya yang B, 14.338 sama dengan berapa? Kita lihat kembali ke ratusannya. Karena kita mau ubah ke ribuan, yang dilihat ratusannya. Sini ratusannya itu 3. Lihat, 3 kurang dari 5. Maka angka ribuannya yaitu 4 tetap menjadi 14. Ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 0. 14.000. Begitu. Begitu juga yang C, kita lihat ratusannya yaitu 9. 9 ini lebih dari 5, maka
ribuannya bertambah 1. 5 tambah 1 menjadi 6. Sedangkan ratusan, puluhan, dan ribuannya menjadi 0. Menjadi 6.000. Selanjutnya kita akan pelajari penaksiran. Yang kedua, penaksiran. Ada 3 jenis, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran atas itu maksudnya apa? Kita membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Dibulatkannya ke atas ya. Yang B, taksiran bawah. Ini sebaliknya, membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung, begitu. Yang C, taksiran terbaik. Ini tadi sudah kita pelajari, membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Aturan yang tadi ya, yaitu dengan memperhatikan nilai satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Jika angka kurang dari 5, maka angka pada pembulatan tetap, dan jika angka lebih dari atau sama dengan 5, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya, begitu, tergantung soalnya. Contoh penaksiran bilangan yang pertama, taksirlah 1,3 tambah 3,8 kesatuan. Lihat, kita akan taksir kesatuan dengan taksiran atas, bawah, dan terbaik. Ya, taksiran atas atau yang tertinggi ini kita lihat angka di belakang koma, karena ini akan ditaksir kesatuan. Maka angka yang di belakang koma ini kita lihat, ini kan 3, setiap ada angka walaupun itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jika taksiran tertinggi atau taksiran atas, maka akan ditambahkan 1 kesatuannya. Di sini kan satuannya 1 bertambah 1 menjadi 2. Tambah, begitu juga ini, di belakang koma angka 8 akan ditambah 1 menjadi 4. 3 tambah 1 sama dengan 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka taksiran atasnya itu sama dengan 6. Sedangkan kebalikannya, taksiran bawah atau rendah, setiap ada angka di belakang koma ini tidak dihiraukan atau dianggap 0, maka tetap hanya satuannya saja. 1,3 tetap menjadi 1 tambah 3,8 hanya dilihat satuannya, tetap menjadi 3. Sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Sedangkan taksiran terbaik, lihat, taksiran terbaik ini mengikuti aturan pembulatan seperti yang tadi kita pelajari. Untuk 1,3, karena ini 3, maka dapat dihilangkan. Cukup ditulis 1 tambah 3,8. Lihat, ini angka 8. Angka 5 ke atas kan akan dibulatkan atau ditambah 1 kan? Maka 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka 1 tambah 4 sama dengan 5. Inilah taksirannya. Taksiran atas, bawah, dan taksiran terbaik dari 1,3 tambah 3,8. Begitu. Contoh yang kedua, taksirlah 45 dikali 24 ke puluhan. Kita akan taksir ke puluhan. Jika kita taksir ke puluhan, maka yang diperhatikan satuannya. Di sini 5 dan 4 satuannya ya. Untuk taksiran atas, setiap ada angka satuan, maka puluhannya bertambah 1. 4 ini ditambah 1 menjadi 5, menjadi 50 kali. Begitu juga 24, ini ada angka satuannya ya, angka 4, maka puluhannya bertambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3, menjadi 30. 50 kali 30 sama dengan 1.500. Begitu. Untuk taksiran bawahnya atau terendah, kita perhatikan juga satuannya. Untuk taksiran terendah ini atau bawah, tidak peduli walaupun ada angka satuan di belakang puluhan ini, tetap yang diperhatikan hanya puluhannya saja. Sedangkan satuannya dianggap 0, maka menjadi 40 kali 20. Sama dengan 40 kali 20 sama dengan 800. Begitu. Sedangkan untuk taksiran terbaik, kita mengikuti pembulatan
pembuatan bilangan yang telah kita pelajarin tadi ya. Perhatikan taksiran terbaik. Kita lihat ini angka satuannya 5. Karena 5 itu termasuk ditambah 1 ya, puluhannya tambah 1. Maka puluhannya 4 bertambah 1 menjadi 50. Kali di sini satuannya 4. Kalau 4 kita anggap 0 kan? Maka ini 24 menjadi ditaksir menjadi 20. Sama dengan 50 kali 20 sama dengan 1000. Begitu. Contoh yang ketiga, taksirlah 328 tambah 156 ke ratusan. Lihat. Kalau ke ratusan yang kita perhatikan itu puluhannya. 328 itu puluhannya 2 ditambah 156 itu puluhannya 5. Kita gunakan taksiran atas atau tertinggi. Lihat. 2 ini taksiran atas atau tertingginya 328 ini menjadi 400. Kenapa? Karena puluhannya ada angka. Walaupun tuh angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pokoknya setiap ada angka 1 sampai 9 itu, maka ratusannya ini bertambah 1. Maka 3 tambah 1 sama dengan 4. 400 ya, puluhan dan satuannya menjadi 00. Ditambah, begitu juga 156 ini ke ratusan. Lihat puluhannya 5, maka ratusannya bertambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 200 ya, 56-nya jadi 00. Begitu. Kita jumlahkan, 400 tambah 200 sama dengan 600. Untuk taksiran bawahnya atau terendahnya, lihat, kita tidak mempedulikan angka ini. Kita akan jadikan 0, hanya kita fokus pada ratusannya. 328 menjadi 300 tambah 156 menjadi 100. Yang kita pedulikan hanya angka ratusannya saja. Begitu. 300 tambah 100 sama dengan 400. Begitu. Taksiran terbaik itu mengikuti aturan pada pembulatan yang tadi kita pelajari. Lihat, yang kita perhatikan di sini 2. 328 yang diperhatikan 2 puluhannya ini 2, maka bisa dianggap 0 atau tidak ada. Yang dipedulikan hanya 3-nya. 300 tambah 156. Di sini angka puluhannya 5. 5 itu akan ditambah 1 kan ke ratusannya. Maka 1 tambah 1 sama dengan 200. 300 tambah 200 sama dengan 500. Begitu. Terakhir, taksirlah 2832 dikurang 1341 ke ribuan. Di sini kita mau taksir ke ribuan, maka yang diperhatikan ratusannya. Di sini 8, sini 3, sama. Untuk taksiran atas, setiap sudah ada angka ratusannya, maka ribuannya bertambah 1. 2832 ini menjadi 2-nya tambah 1 menjadi 3000. Begitu. Dikurang 1341. Lihat, ini juga ratusannya ada angka, yaitu angka 3, maka ribuannya bertambah 1 menjadi 2000. 3000 kurang 2000 sama dengan 1000. Untuk taksiran bawahnya atau terendah, lihat. 2832 ini yang diperhatikan hanya ribuannya kan? Sedangkan ratusan, puluhan dan satuannya dianggap 0. Menjadi 2000 dikurang, ini ribuannya 1 ya, 1000. 2000 kurang 1000 sama dengan 1000. Yang terakhir, taksiran terbaiknya. Sesuai aturan pembulatan tadi, kita perhatikan ratusannya. Di sini 2832, ratusannya 8. 8 itu kan lebih atau sama dengan 5, maka ribuannya ini bertambah 1. 2 tambah 1 menjadi 3. Menjadi 3000.
ribu dikurang 1341. Di sini ratusannya 3, maka ribuannya tetap 1 ya. 1000 kurang 1000 sama dengan 3000 kurang 1000 sama dengan 2000. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha semua.